Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 7 SMP ya, semester 1. Pada bagian bab pertama, yaitu bab mengenai pengukuran. Karena kita sudah mempelajari satu bab, kita akan melaksanakan penilaian harian ya, atau kalau dulu namanya ulangan harian ya, untuk mengukur kemampuan kalian dalam menguasai materi satu bab. Nah, tidak ada salahnya kita belajar ya latihan penilaian harian bab pertama, yaitu tentang pengukuran ya. Langsung saja, mari yuk kita mulai ya jalannya latihan penilaian harian. Masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud untuk kurikulum 2013 revisi tahun 2017 ya, oleh saya Siti Umi Fitriah, guru IPA dari Kota Salatiga. Soal yang pertama, kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis disebut. Nah, jawabannya adalah C, yaitu ini ya, pengukuran. Nah, pengertian pengukuran jelas, kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis ya. Jadi memang jawabannya adalah C. Nomor 2, agar hasil pengukuran yang kita lakukan bernilai sama dengan orang lain, maka satuan yang diperlukan adalah, jawabnya adalah A, satuan baku yang sudah disepakati oleh semua orang ya. Nih, agar hasil pengukuran yang kita lakukan bernilai sama dengan orang lain, maka diperlukan satuan baku yang telah disepakati oleh semua orang ya, atau telah dipakai oleh semua orang, tidak hanya oleh masyarakat atau negara tertentu, tetapi satuan baku yang disepakati oleh seluruh orang di dunia. Oleh karena itu, nanti ada namanya satuan baku dalam sistem internasional untuk setiap besaran. Soal nomor 3. Setiap jenis ukuran memiliki satuan standar dalam sistem internasional. Pasangan ukuran dan satuan standar berikut yang tidak mengikuti sistem internasional atau SI adalah, jawabannya adalah B ya, massa itu kilogram juga, bukan ons ya. Ini ya, dalam sistem satuan internasional, panjang memiliki satuan standar meter, massa kilogram, waktu detik atau sekon ya, jadi memang yang salah adalah B. Nomor 4, jarak kota A dan B adalah 40.000 meter. Agar lebih sederhana, jarak kedua kota tersebut bisa dinyatakan dalam satuan kilometer, yaitu sebesar, jadi intinya meter kita jadikan kilometer. Itu adalah 1000 ya. 1 kilometer sama dengan 1000 meter atau 10 pangkat 3. Maka 40.000 meter berarti 40.000 dibagi 1000. Ketemu, yaitu 40 kilometer. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 5. Untuk mengukur jarak bumi dengan planet Jupiter, satuan yang kita gunakan adalah satu satuan astronomi atau tahun cahaya ya, penjelasannya ini ya. Jadi kunci jawabannya adalah D. Ya, untuk mengukur jarak benda-benda langit yang pastinya terpisah ratusan atau bahkan jutaan kilometer, maka satuan yang biasa digunakan adalah satuan astronomi atau biasa disingkat dengan SA, dan tahun cahaya atau tahun cahaya ya. 1 SA sama dengan 150 juta kilometer, yaitu jarak bumi dan matahari. Sedangkan 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,5
triliun kilometer. Jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun. Dan ini penjelasannya. Sekarang nomor 6. Di antara besaran di bawah ini yang merupakan besaran pokok adalah panjang, massa, waktu. Berarti jawabannya adalah B ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya dapat didefinisikan. Dalam IPA kita mengenal ada 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Perhatikan daftar alat ukur berikut. Mistar, Metlin, mikrometer skru, neraca Ohaus ya. Alat ukur di atas yang bukan merupakan alat ukur panjang adalah, jawabannya adalah A ya. Kok A tuh? Ya, jawaban A bener ya, neraca Ohaus ya. Jawabannya adalah A. A itu nomor 4. 4 itu neraca Ohaus karena ini untuk mengukur bukan panjang tapi massa ya. Jadi jawabannya A. Neraca Ohaus merupakan alat untuk mengukur massa benda, bukan panjang. Jadi memang jawabannya memang yang benar adalah A. Nomor selanjutnya. Di antara alat ukur panjang di bawah ini yang punya tingkat ketelitian paling tinggi adalah, nah ini jawabannya. Jawabannya adalah C ya. Karena pilihan yang ada di sini ya. Kalau lebih teliti lagi memang mikrometer skru, tapi kan nggak ada pilihannya di sini. Jadi kita tidak bisa memaksakan jawaban. Jadi jawabannya adalah C ya. Keterangannya, mistar, meteran gunung, dan metlin. Metlin itu adalah pita ukur ya. Hanya mampu mengukur sampai tingkat ketelitian 1 mm. Kalian lihat di penggaris kalian kan itu paling kecil adalah milimeter ya. Sementara jangka sorong dapat mengukur panjang dengan ketelitian 0,1 mm. Jadi lebih teliti dibanding mistar, meteran gunung, dan metlin. Ya, jadi jawabannya adalah C. Karena 0,1 mm. Tetapi sebenarnya masih ada alat ukur yang lain yang tingkat ketelitiannya itu lebih tinggi dibanding jangka sorong, yaitu mikrometer skru 0,01 mm. Tapi kan di sini nggak ada pilihannya. Jadi terkecil di sini adalah jangka sorong. Nomor selanjutnya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran panjang suatu benda, maka yang harus kita lakukan adalah, nah jawabannya adalah A. Ya, memposisikan mata kita ke arah samping terhadap alat ukur. Kok ke arah samping sih? Ya, coba kita cari pilihan yang paling tepat ya. Memperhatikan titik nol alat ukur. Meletakkan ujung nol alat ukur agar berhimpitan dengan ujung benda yang diukur. Saat membaca hasil pengukur, mata harus tegak lurus dengan skala yang alat ukur. Nah ini harusnya ini jawabannya D ya. Saya ralat sekalian, ini jawabannya D ya. Agar tidak terjadi kesalahan pengukuran, maka ketika membaca skala yang ditunjukkan oleh alat ukur, kita harus posisikan mata kita tegak lurus dengan skala yang ditunjukkan, bukan dari samping. Loh, kok ini keterangannya benar tapi di sini salah ya? Ini harusnya ini bukan D, bukan A, tetapi D. Dan keterangannya ini adalah keterangan miliknya D, berarti memang jawabannya adalah D ya. Sudah kami ralat ya, bukan A tapi D. Dan opsinya di sini juga punyanya option D ya. Kita lanjutkan nomor 10 ya. Untuk mengukur roti, ibu membutuhkan 1,5 kg tepung. Massa tepung tersebut jika dinyatakan dalam gram, kilogram ke gram, itu jelas yaitu berapa? 1000 ya. 1 kg menjadi gram itu 1000, maka 1,5 kg untuk menjadi gram kita kalikan 1000, yaitu 1,5 kali 1000, 1500 gram. Jawabannya adalah C ya. Nomor 11 ya.
Hasil pengukuran massa benda yang menggunakan neraca Ohaus seperti tampak di atas adalah, di sini kita lihat ya. Di sini skalanya 200, di sini 90, di sini 7,5. Kita lihat, berarti semuanya adalah 200 ditambah 90 ditambah 7,5, berarti 297,5. Jawabannya adalah C. Nomor 12. Pengertian dari satu skon standar adalah, jawabannya adalah D ya, yaitu waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali ya. Berarti jawabannya memang D. A itu 1 meter standar ya. Keterangan ini itu pengertian dari 1 meter standar. Kemudian B ini pengertian 1 kg standar. Dan C itu massa 1 kg setara dengan massa 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Dan D adalah pengertian 1 skon standar. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 13. Seorang pelari maraton mampu menempuh jarak 5 km dalam waktu 1 jam 15 menit. Jika waktu tempuh pelari maraton tersebut dinyatakan dalam satuan detik, maka hasilnya dari 1 jam 15 menit dijadikan detik. 1 jam kan sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 jam itu kalau dijadikan detik 3600 detik. Kalau 1 jam 15 menit berarti 1 jamnya kan 3600 detik, 15 menit itu 900 detik, sehingga semuanya kalau dijumlah adalah 4500 detik. Jawabannya adalah C. Nah, terima kasih kami ucapkan ya. Pembahasan latihan penilaian harian tentang pengukuran saya cukupkan sekian ya. Ada sekitar 13 soal ya, untuk bisa dipelajari untuk persiapan penilaian harian ya. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan banyak-banyak salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.